Selamat datang di channel Indah Kirana, channel tentang alur cerita anime Donghua. Yang suka dengan alur ceritanya, jangan lupa subscribe ya guys, biar gak ketinggalan alur cerita menarik selanjutnya. Tanpa banyak bicara lagi, mari dengarkan alur ceritanya. Semoga terhibur. Bab 245. Bang, terdengar ledakan. Di bawah tatapan semua orang, tubuh Luo Jin seperti bola sepak yang menggambar parabola di udara. Setelah itu, ia dengan keras menabrak puncak gunung dan tertanam di dalamnya. Di sisi lain, kaki kanan Xiao yang tiba-tiba mundur setengah langkah. Ruang kosong di bawah kakinya langsung runtuh. Dengan memutar pergelangan tangannya, penguasa Xuan berat ditempatkan secara diagonal di belakang punggungnya. Pada saat ini, matanya yang cerah perlahan tertutup saat dia memfokuskan pikirannya. Xiaoyan melakukan yang terbaik untuk memikirkan tentang rangkaian teknik Dou yang telah dia fahami dalam pikirannya sebelumnya. Dia ingin memanfaatkan fakta bahwa kondisi pikirannya belum sepenuhnya bubar untuk menggunakannya sekali lagi dengan seluruh kekuatannya. Kali ini, dia ingin menggunakan semua gerakan selanjutnya setelah satu penguasa. Pada saat yang sama, dia ingin melihat kekuatan seperti apa yang dimiliki teknik Dou ini, yang bergantung pada kondisi pikiran untuk memahaminya ketika digunakan dengan seluruh kekuatannya. Ha, kamu. Ini duel yang kita sepakati. Kenapa kamu menampar wajahku? Dengan teriakan yang meledak-ledak, Luo Jin terbang keluar dari tumpukan pecahan batu. Selain tampak dalam keadaan yang sedikit menyedihkan, Luo Jin melakukannya tidak menderita luka parah. Oleh karena itu, saat dia keluar, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menunjuk ke hidung Xiaoyan dan berteriak dengan marah. Pada saat ini, Xiaoyan benar-benar tenggelam dalam pikirannya seluruh ruang. Aura penguasa Xuan berat juga berangsur-angsur mawar. Simbol misterius di tubuh penguasa hitam besar itu juga dipenuhi dengan doki seperti api berwarna merah tua. Kekuatan destruktif yang liar dan kejam perlahan-lahan menggumpal di dalam penguasa besar itu. Melihat adegan ini, Luo Jin langsung melepaskan pikiran bercanda di dalam hatinya. Penampilan Xiaoyan saat ini dengan jelas menunjukkan bahwa dia akan menggunakan teknik Dou dari sebelumnya. Pertama kali dia menggunakannya, Xiaoyan hanya sebatas beberapa tarikan napas. Secara logika, ini agak terburu-buru. Pada saat ini, seluruh tubuh Xiaoyan terbenam di dalamnya. Jika dia menggunakan seluruh kekuatannya lagi, kekuatannya mungkin akan lebih mengerikan dari sebelumnya. Dengan cara ini, Luo Jin tidak punya waktu ekstra untuk membayangkan betapa kuatnya teknik Dou. Diperlukan waktu tertentu untuk menggunakan teknik Dou pangkat manusia. Ini adalah kasus Xiaoyan dan Luo Jin. Karena Clear Wine Chop miliknya mampu membatalkan serangan sebelumnya. Kali ini seharusnya bisa melakukan hal yang sama. Menghadapi teknik Dou yang akan digunakan Xiaoyan, hati Luo Jin jauh lebih tenang dengan pengalaman pertamanya. Lagi pula, hanya hal-hal asing yang akan menimbulkan ketidakpastian dalam hati seseorang. Dengan lambaian tangannya, kipas giok pengocok muncul, dan pemandangan familiar muncul sekali lagi. Kelompok anggota klan yang berpartisipasi roh di luar arena juga menggunakan berbagai tatapan untuk mengamati dua orang di arena. Bagi elit Dodi, Xiaoyan dan Luo Jin di arena dapat dianggap sebagai naga di antara manusia. Tidak hanya mereka memiliki kekuatan yang luar biasa, tetapi keterampilan Dou di tangan mereka juga menyebabkan elit Dodi ini mengingini mereka. Di tengah keheningan, Xiaoyan, yang diam dengan mata tertutup, tiba-tiba mengangkat kepalanya. Begitu dia membuka matanya, cahaya terang keluar, menyebabkan orang lain tidak dapat melihat langsung ke arahnya. Pada saat yang sama, Xiaoyan memegang penggaris raksasa itu di satu tangan dan sedikit menekuk kaki kanannya saat dia melangkah mundur. Ia teringat kejadian saat gelombang pepohonan menyapu lautan pepohonan. Ha! Dengan teriakan seperti guntur, tubuh Xiaoyan langsung melesak. Pada saat yang sama, penguasa raksasa di tangannya menyapu ruang kosong di depannya. Cahaya penguasa agung setinggi 100.000 kaki langsung melesat keluar dari ujung penggaris. Dengan paksa merobek ruang kosong di sekitarnya menjadi berkeping-keping. Itu membawa kekuatan menakutkan yang tak tertandingi saat meledak ke arah Luo Jin. Merasa bahwa kekuatan cahaya penguasa bahkan lebih menakutkan dari sebelumnya. Hati Luo Jin tanpa sadar menjadi serius. Seperti yang diharapkan. Di bawah kekuatan penuh Xiaoyan, kekuatan teknik Dou ini sekali lagi meningkat ke level lain. Jika dia tidak dapat melepaskan kekuatan penuh dari Clear Wine Chop, kemungkinan besar Luo Jin akan menderita kerugian yang cukup besar menghadapi cahaya penguasa ini. Dengan kekuatan penuhnya, Luo Jin juga telah melepaskan sepenuhnya. Dia dengan liar menuangkan doki di tubuhnya ke dalam kipas giok pengocok di tangannya. Cahaya doki berwarna hijau menerangi ruang kosong yang gelap. Permukaan tubuh Luo Jin juga ditutupi oleh lampu hijau. Hahaha, ayo, saudara Yan Xiao.
Biarkan saya melihat betapa menakutkannya teknik Do yang telah Anda fahami dengan bantuan konsep ini berada di bawah kekuatan penuh Anda. Saat suaranya terdengar, mulut Luo Jin tiba-tiba mengeluarkan teriakan yang meledak-ledak. Dia melambaikan tangannya dan kipas giok pengocok yang tertutup terbuka dengan suara syua. Lampu hijau menyala ke segala arah, melukis dengan angin jernih, mengambil bentuk, menggunakan angin sebagai bilahnya. Clear wine chop. Saat teriakan keras terdengar, kipas giok pengocok yang sudah sepenuhnya tertutup oleh lampu hijau langsung menembus ruang kosong. Itu membawa gelombang suara angin kencang yang tajam. Lampu hijau 100.000 kaki langsung terbentuk. Itu meluas secara eksplosif melawan angin dan dengan keras menghantam cahaya penguasa agung yang menuju ke arahnya. Ketika keduanya bersentuhan, adegan yang muncul sebelumnya kembali dimainkan. Luo Jin mengamati dua energi yang saling memakan satu sama lain di arena. Hatinya tanpa sadar merasakan gelombang kegembiraan. Namun, sebelum Luo Jin bisa bersuka cita, Xiaoyan di sisi lain sekali lagi mengeluarkan teriakan marah yang mengejutkan dari mulutnya. Dia sekali lagi melambaikan penguasa raksasa di tangannya. Pada saat ini, bukan hanya Luo Jin, tapi banyak ahli bandi dan dodi di luar arena. Bahkan Luo Tua memiliki mata yang penuh dengan keterkejutan saat mereka menyaksikan pemandangan di arena. Beberapa menit kemudian, Xiaoyan sekali lagi menampilkan teknik penguasa teknik Do. Itu benar, saat penguasa raksasa Xiaoyan menyapu ruang kosong. Cahaya penguasa agung lainnya yang tidak kalah dengan yang sebelumnya ditembakkan mantan dan bergabung dengan cahaya penguasa pertama. Bas. Doki merah terang seperti api mewarnai ruang kosong. Cahaya penggaris sepanjang 100.000 kaki tiba-tiba menjadi sangat terang. Aura di atasnya juga mengikuti tren dan melonjak. Dalam beberapa tarikan napas, ia telah menekan auranya. Kekuatan dari Clear Wine Chop ini. Melihat adegan ini, ekspresi semua orang di luar arena berubah sekali lagi. Menampilkan dua teknik Do kelas manusia secara berurutan adalah satu hal. Tetapi mengapa teknik Do ini digabungkan? Penglihatan Luo Tua secara alami bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan orang biasa. Saat dia melihat penguasa itu bersinar, dia sudah membuat penilaian sendiri di dalam hatinya. Pada saat ini, ketika dia melihat cahaya penguasa yang muncul setelahnya benar-benar menyatu sempurna dengan yang pertama, dia segera memahami di dalam hatinya bahwa rangkaian teknik Do Xiaoyan bukan hanya penguasa sederhana. Sebaliknya, ia melakukan pergerakan berturut-turut, satu demi satu penguasa, gelombang demi gelombang. Hasil akhir yang mungkin akan lebih mengerikan dari yang dia bayangkan. Kali ini, Luo Jin memang sedikit terlalu ceroboh. Kumpulan teknik Do Xiaoyan ini benar-benar tidak mudah untuk dihadapi. Pada saat ini, satu-satunya hal yang bisa dia harapkan di dalam hatinya adalah teknik Do ini hanya bisa digunakan untuk satu penguasa. Jika itu masalahnya, bukan tidak mungkin Luo Jin menerimanya. Namun, jika tidak, kemungkinan besar dia tidak hanya harus menghabiskan semua triknya. Dia juga akan menghabiskan cukup banyak doki miliknya. Bang, tidak banyak waktu tersisa untuk Luo Jin. Hanya dalam sekejap, Clear Wine Chop akhirnya dihancurkan dengan paksa oleh cahaya penguasa yang masih memiliki aura yang sangat kuat di bawah perlawanannya yang kuat. Melihat ini, hati Luo Jin langsung sedikit terkejut. Dia menyimpan kipas giok itu ke dalam cincin penyimpanannya dengan satu tangan dan segel di tangannya dengan cepat berubah. Doki di tubuhnya juga dengan gila-gilaan melonjak ke telapak tangannya. Saat cahaya penguasa menyerang, lampu hijau terang juga bersinar dari telapak tangan Luo Jin. Kekuatan serangan dari Luo Jin ini sebenarnya tidak sedikit lebih lemah dari Clear Wine Chop. Terlebih lagi, jika seseorang mengamatinya dengan cermat, kemungkinan besar serangan ini bahkan lebih kuat daripada Clear Wine Chop. Ini adalah salah satu dari banyak kartu truf yang dimiliki Luo Jin. Kapanpun dia menggunakannya, dia selalu sukses. Dia percaya jika dia menggunakannya hari ini, itu pasti tidak akan mengecewakannya. Sebuah telapak tangan terlempar keluar dan telapak tangan hijau seperti kristal jatuh dari tangan Luo Jin dan meledak secara eksplosif ke arah cahaya penguasa yang agung. Telapak tangan kristal itu terbang di udara kosong. Lingkungan yang semula sepi tiba-tiba menjadi badai yang bertiup kencang. Pohon palem kristal menghadapi badai dan tumbuh dengan pesat. Pada saat ia tiba di depan cahaya penguasa, telapak kristal itu sudah berukuran 100.000 kaki. Bang, kali ini, ketika keduanya bertabrakan, suara tabrakan yang hebat tiba-tiba bergema di seluruh area. Ledakan sonik yang menusuk telinga berulang kali terdengar seperti petasan. Jika bukan karena penghalang Luo Tua, kemungkinan besar suku peserta roh anggota di luar arena akan terpengaruh. Telapak tangan kristal ini memang layak menjadi salah satu kartu truf Luo Jin. Dalam sekejap, ia benar-benar mampu melawan cahaya penguasa hingga seri pemenang.
Ha! Teriakan ledakan lainnya terdengar. Luo Jin ditekan oleh suara ini sampai otot-otot di sudut matanya bergerak-gerak hebat. Benar saja. Apapun yang dia takuti akan terjadi. Lebih awal, dia masih bergembira di dalam hatinya karena serangan berantai itu hanya sepanjang 1 kaki. Kali ini, dia terkejut. Monster ini, pada saat yang sama ketika hatinya sangat terguncang. Hati Luo Jin juga tertawa getir saat dia mengutuk. Namun, dia tidak berani gegabah dalam hatinya. Teknik do kelas manusia bukanlah hal biasa. Bahkan dia tidak bisa menggunakannya berkali-kali. Luo Jin hanya berharap Xiaoyan akan berhenti saat dia berada di depan. Lagi pula, bahkan jika itu adalah serangan berantai, kelelahan Doki akan sangat menakutkan. Tidak ada alasan bagi Xiaoyan untuk menghabiskan begitu banyak Doki hanya demi kemenangan sesaat. Ha! Ci! 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 Setelah 5 kaki, Xiaoyan akhirnya berhenti dengan wajah pucat. Bukan karena dia ingin berhenti. Xiaoyan ingin tahu di mana akhir dari teknik penggaris ini. Namun, setelah kaki ke-7, Xiaoyan tidak dapat mengayunkannya meskipun dia menginginkannya. Ini karena saat ini, Doki di tubuh Xiaoyan telah habis sepenuhnya. Jelas mustahil baginya untuk mengayunkan kaki ke-8. Terlebih lagi, Xiaoyan juga samar-samar merasakan bahwa meskipun dia memiliki Doki yang cukup, dia tidak akan bisa mengayunkan kaki ke-8. Setelah kaki ke-7, Xiaoyan benar-benar lupa cara mengayunkan penggaris besar itu dalam sekejap. Perasaan aneh itu juga tiba-tiba menghilang dari tubuh Xiaoyan. Konsepnya telah hilang sepenuhnya. Xiaoyan juga merasakan sesuatu yang lain pada akhirnya. Setelah kaki ke-7, sepertinya ada penghalang. Karena hal inilah Xiaoyan tidak dapat terus memahami kaki ke-8. Dengan kata lain, teknik penggaris ini paling banyak bisa diayunkan 7 kaki. Xiaoyan diam-diam berpikir dalam hatinya. Kamu tidak menjawab. Hasilnya hanya bisa menunggu Xiaoyan memastikannya sendiri. Di sisi lain, hati Luo Jin sudah benar-benar menyerah pada perlawanan apapun saat dia menghadapi 5 lampu penguasa yang bergabung sekali lagi. 7 lampu penggaris telah digabungkan. Kumpulan teknik Do ini sudah menjadi puncak eksistensi di antara teknik Do kelas manusia. Jika dikuasai, kemungkinan besar itu akan sebanding dengan teknik Do kelas Ling. Menghadapi teknik Do yang menakutkan, Luo Jin akan kesulitan menolaknya. Bahkan jika dia menggunakan semua kartu asnya. Oleh karena itu, daripada melakukan perlawanan yang sia-sia, akan lebih tepat untuk menyerahkan kekacauan ini kepada Luo tua yang kuat untuk ditangani. Penatua Luo tersenyum tak berdaya setelah memperhatikan tatapan Luo Jin. Hatinya sadar akan kekuatan teknik penggaris. Dia tidak bercanda. Tubuhnya melintas dan muncul di depan Luo Jin. Kekaguman melintas di mata penatua Luo saat dia menghadapi cahaya penguasa menakutkan yang telah menghancurkan tangan kristal itu. Kekuatan teknik penguasa ini mungkin tidak sesederhana teknik Do kelas manusia. Jika Xiaoyan mempraktikannya dengan benar, itu pasti akan menjadi kartu truf hebat milik Xiaoyan di masa depan. Penatua Luo mengangkat tangannya. Telapak tangannya mengarah ke cahaya penguasa yang agung. Aura mendominasi milik seorang ahli diam-diam menyebar, menyebabkan anggota suku yang berpartisipasi roh tanpa sadar memperlihatkan tatapan hormat. Penatua Luo hanya dengan tenang mengangkat matanya ketika cahaya penggaris mendekatinya. Penatua Luo menunjukkan sikap acuh tak acuh dalam menghadapi teknik Do yang menakutkan ini yang dapat mengalahkan elit band dimanapun di bawah level bintang 9. Doki, ini adalah sesuatu yang dia praktikan di tahun-tahun awalnya. Jika seseorang membicarakannya, memang ada jarak yang sangat jauh antara dia dan dirinya yang sekarang. Hentikan! Kata berhenti yang sangat tenang tampaknya mendominasi seluruh tempat ini. Pada saat ini, sepertinya waktu telah berhenti. Bahkan Doki yang beredar di dalam tubuh semua orang yang hadir telah berhenti. Lampu penggaris menyala tentu saja tidak terkecuali. Penatua Luo dengan lembut melambaikan tangannya. Cahaya penguasa Doki, yang telah menjadi sangat liar dan ganas, langsung menyembunyikan orangnya yang liar dan kejam dengan lembut melambaikan tangannya dan gugus cahaya Doki murni tampaknya telah menemukan pemiliknya. Ia bergegas ke pusaran di dalam tubuh Xiaoyan dalam sekejap. Ekspresi Xiaoyan juga dengan cepat berbalik pada saat ini. Adegan yang tampaknya sederhana ini menyebabkan semua orang yang hadir merasa terkejut dengan ini kepindahan penatua Luo yang tidak dapat dia pulihkan untuk waktu yang lama. Luo Jin melihat ke arah cahaya penggaris yang telah menghilang. Kecemasan di dalam hatinya juga menghilang. Hehe, anak kecil, keberuntunganmu sungguh bagus. Anda mendapat keuntungan dari bencana dan benar-benar memahami teknik Do yang luar biasa. Gunakan dengan baik. Di masa depan, itu pasti akan menjadi kartu truf yang bagus untukmu. Penatua Luo dengan ceroboh mengembalikan ruang kosong yang gelap ke keadaan semula. Tubuhnya bergerak dan tiba di depan Xiaoyan saat dia tersenyum dan berbicara kepada Xiaoyan.
Xiao Yan mengangguk. Dia yakin bahwa teknik penggaris yang dia fahami hari ini kemungkinan besar akan menambah kayu bakar pada keseluruhan kekuatan Xiao Yan di masa depan. Haha, itu benar. Teknik Do dari saudara Yan Xiao ini kemungkinan besar merupakan eksistensi yang tak terkalahkan di antara seluruh teknik Do kelas manusia. Jika bukan karena fakta bahwa senjataku bukanlah penguasa yang besar, aku pasti akan penasaran dengan ini. Tingkat teknik Do, Luo Jin juga berjalan maju. Nada suaranya juga membawa pujian. Dia adalah orang pertama yang merasakan kekuatan teknik penguasa teknik Do ini dapat melihat bahwa teknik penggaris Anda ini sudah ada selesai. Kekuatannya juga sangat luar biasa. Karena ini masalahnya dan ini juga merupakan teknik Do, kelas manusia. Kamu harus memberinya nama. Xiao Yan mengangguk. Dia mengerti dalam hatinya bahwa teknik Do ini diciptakan olehnya ketika dia telah maju ke alam Do. Dia pernah menggunakan penggaris untuk menghancurkan ruang kosong dan menghancurkan cakrawala. Kekuatannya bisa dikatakan menghancurkan langit jantung. Kekeh. Aku sudah memikirkannya dengan matang. Karena teknik penggaris ini terbagi menjadi 7 kaki, maka saya akan menyebutnya penguasa pemecah langit berlapis 7. Bab 246. Tanpa sadar, Xiao Yan sudah berada di dunia spiritual ginseng selama 10 hari. Di dunia luar, Xiao Yan, juara konferensi alkemis tahun ini, dan alkemis peringkat 2 yang telah menyempurnakan pil lengkap tingkat kaisar, telah menghilang sepenuhnya selama 10 hari setelah konferensi alkemis. Banyak kekuatan di kota hutan belantara kuno sangat terkejut dengan hal ini. Seseorang yang masih hidup, seorang ahli setengah kaisar yang bermartabat, sebenarnya telah menghilang secara diam-diam setelah konferensi alkemis. Ini cukup untuk menarik perhatian orang-orang ini. Selama 10 hari ini, berbagai klan dan faksi yang awalnya datang mengunjungi Xiao Yan akhirnya tidak dapat bertahan lebih lama lagi. Mereka mengambil inisiatif untuk menyerah atau merasa bahwa Xiao Yan sengaja bersikap sombong. Oleh karena itu, mereka pergi satu demi satu. Persekutuan alkemis juga tidak memberikan penjelasan apapun. Ini karena mereka tidak tahu kemana perginya Xiao Yan setelah pergi. Selain itu, tidak ada seorang pun di hutan belantara kuno yang pernah melihat Xiao Yan meninggalkan kota. Mereka yang mengetahui bahwa Xiao Yan memegang undangan kolam kekosongan petir di tangannya juga memiliki beberapa tebakan. Di dalam hati mereka, kolam kekosongan petir bukanlah bahan budidaya biasa. Itu adalah ciptaan langit dan bumi yang dapat dengan cepat meningkatkan kekuatan ahli setengah kaisar. Mengingat karakter Xiao Yan, mustahil baginya untuk menyerah. Bahkan jika dia meninggalkan kota, Xiao Yan pasti akan kembali dalam waktu 2 bulan. Tentu saja, ada juga banyak orang yang menatap ragu ke Pavilion Yunyin. Mereka masih ingat saat konferensi alkemis, Penatua Xuan telah mewakili Pavilion Yunyin untuk membelah Xiao Yan. Mengingat bakat kultivasi Xiao Yan, mungkin dia benar-benar akan dihargai oleh Pavilion Yunyin. Mungkin Xiao Yan saat ini berada di Pavilion Yunyin. Sayangnya, meskipun setiap orang memiliki pemikirannya sendiri, kekuatan macam apa yang dimiliki Pavilion Yunyin, tidak hanya di kota hutan belantara kuno, tapi bahkan di seluruh wilayah selatan, ada banyak orang yang takut akan hal itu. Jika mereka ingin menemukan seseorang, mereka sama sekali tidak bisa pergi ke Pavilion Yunyin. Bahkan jika Xiao Yan memang ada di dalam, mereka sama sekali tidak bisa pergi ke sana. Dari sini, terlihat betapa menakutkannya pencegahan Pavilion Yunyin di wilayah selatan. Pada saat ini, ada beberapa sosok manusia mengenakan jubah bersulam yang duduk mengelilingi meja di sebuah rumah terpencil dan tenang di dalam kota kuno Savage yang tertutup debu. Beberapa orang ini tidak lain adalah Modi dan yang lainnya yang telah melarikan diri dengan panik selama pertemuan besar alkemis. Namun, pada saat ini, selain Modi, Yan Bing, dan Old Weirdo Hu, ada orang asing lainnya yang hadir. Bajingan kecil itu sebenarnya sangat pengecut. Untuk bersembunyi dari kita, dia benar-benar menghilang lagi. Mata Modi gelap. Kemarahan segera muncul di hatinya ketika dia memikirkan Xiao Yan. Reputasi yang telah dia kumpulkan selama bertahun-tahun telah direnggut oleh anggota generasi muda. Hal-hal yang diperoleh Xiao Yan seharusnya menjadi miliknya. Dia, itu, Mata Yan Bing menyempit. Tatapannya yang sedingin es menyebabkan beberapa orang di ruangan itu merasakan hawa dingin muncul dari punggung mereka. Mata si tua anehu sedikit berkedip. Dia melirik ketiga orang yang duduk di depannya. Namun, dia berperilaku baik dan tidak mengatakan apapun. Meskipun orang yang datang belakangan itu tidak sekuat dia. Dia masih merupakan ahli puncak kaisar setengah bela diri tahap akhir. Saat ini, mau ditampaknya mengikuti arahan Yan Bing. Ulfriku adalah orang terlemah di grup ini. Karena itu, dia tentu saja harus sangat berhati-hati. Mendengar kata-kata Yan Bing, Modi mengerutkan kening. Dalam hatinya,
Dia berpikir bahwa Yan Bing sedang berusaha meningkatkan moral orang lain dan menurunkan prestis dirinya sendiri. Dengan kekuatan puncak Kaisar Bela Diri Bintang 8 tahap akhir Yan Bing, bagaimana dia bisa takut pada boneka tak bernyawa? Adapun penatua Xuan, dia bisa menyerahkannya ke monster tua Hu. Tidak perlu bertarung sampai mati. Selama dia bisa menundanya dan memberi Yan Bing cukup waktu, itu sudah cukup. Elder Yan Bing. Ini, apakah menurutmu Guli dan Cilin hanyalah hiasan? Mereka berdua bersaudara selama bertahun-tahun. Kerja sama mereka sangat baik. Jika keduanya bergandengan tangan, bahkan saya harus mengeluarkan banyak usaha. Bagaimana mungkin Anda bisa membunuh Yan Xiao hanya dengan orang-orang ini? Air dingin yang langsung dituangkan ke tubuh Mo di kepala. Kemarahan yang baru saja muncul di hatinya langsung padam. Melihat ini, Kaisar Bela Diri setengah bintang 7 tahu bahwa Yan Bing sangat tidak puas dengan Modi ini menjalin hubungan dengan Xiaoyan dan tidak akan mendapat masalah dengan Zhou Tai itu. Melihat Yan Bing marah, dia buru-buru membuka mulutnya dan berkata, "Kalau begitu, kemana sebenarnya Yan Xiao ini pergi? Bisa menghilang dari kota liar kuno tanpa jejak adalah sesuatu yang mustahil. Ada banyak kaisar setengah bela diri di kota ini. Bahkan fluktuasi sekecil apapun dari Doki akan ditemukan oleh mereka. Terlebih lagi, Yan Xiao adalah seorang alkemis. Doki di dalam tubuhnya bahkan lebih eksplosif. Begitu dia melakukan gerakan apapun, dia pasti akan ketahuan." Baru setelah mendengar kata-kata itu, Yan Bing menekan amarah di hatinya. Matanya menyipit dan dia dengan keras menuangkan seteguk teh ke dalam cangkirnya. Segera setelah itu, dia mengepalkan tangannya dan cangkir teh giok langsung berubah menjadi bubuk. Bedak itu jatuh dari sela-sela jari-jarinya. HMP, dimanapun dia berada saat ini, kita hanya perlu menunggunya di kolam petir. Aku tidak percaya kelompok dari Pavilion Yunyin akan tetap mengirimkan orang untuk melindunginya. Haha, itu benar. Selama kita menunggu sampai saudara Zheng Hao berhasil menerobos ke alam Kaisar Bela Diri setengah bintang 8, kita akan segera pergi dan menemukan mereka. Pada saat itu akan menjadi saat kematian Yan Xiao dan Guli. Senyuman yang bukan tersenyum. Namun, ini menyebabkan kilatan yang sangat dingin langsung melintas di mata Yan Bing. Dia melirik Kaisar Bela Diri setengah bintang 7 yang bernama Zhang Hao. Kemudian, dia melihat ke arah si tua aneh dan berkata dengan nada yang sangat sombong, "Tidak, tunggu sampai aku menerobos ke ranah Kaisar Bela Diri setengah bintang 9. Aku secara pribadi akan membunuh mereka bertiga." Teriakan dingin ini menyebabkan hati Modi dan si tua aneh langsung membeku. Keduanya saling bertukar pandang. Segera setelah itu, mereka melihat ke arah Yan Bing dan dengan keras menganggukkan kepala. Saat Owl Freakhu menganggukkan kepalanya, sedikit keringat dingin perlahan menetes dari rambut di kedua sisi wajahnya. Di puncak gunung di dunia spiritual ginseng, Xiaoyan, yang sedang duduk bersila dengan mata tertutup, perlahan-lahan menarik diri dari kondisi latihannya. Doki yang melonjak di tubuhnya secara bertahap ditekan. Suara siulan angin di sekelilingnya pun kembali tenang. Saat ini, langit sudah menjadi gelap. Langit berangsur-angsur menjadi gelap. Di ujung pandangan seseorang, ada untaian cahaya berwarna keemasan yang enggan berpisah. Pada saat ini, langit biru-biru diliputi cahaya merah. Awan yang terbakar bagaikan api yang berkobar saat menggantung di langit. Tatapan Xiaoyan tenang saat dia melihat cahaya berwarna emas. Tatapannya berangsur-angsur berubah menjadi fokus. Cahaya berwarna emas yang dipantulkan dari dalam matanya berubah menjadi keindahan mutlak berpakaian hijau yang dapat menyebabkan kehancuran suatu negara. Itu adalah istri Xiaoyan, Sun Er. Xiaoyan dengan lembut mengangkat tangannya. Doki muncul dari telapak tangannya dan perlahan mengembun di depan Xiaoyan. Penampilan Sun Er dan Kailin yang sama-sama cantik dan luar biasa muncul di depan Xiaoyan. Sun Er, Kailin, aku tanpa sadar telah meninggalkan benua Doki selama setahun. Apakah kalian berdua baik-baik saja selama beberapa hari ini ketika aku tidak berada di sana? Sekitar, Xiaoyan dengan lembut mengangkat tangannya dan dengan lembut mengusap wajah dua wanita cantik ilusi di depannya. Seolah-olah mereka berada tepat di hadapannya. Meskipun berada jauh dari rumah selama setahun tidak dianggap lama bagi para ahli seperti mereka. Isolasi benua telah menyebabkan mereka semakin merindukan satu sama lain. Benua Doki, dataran tengah, di dalam wilayah suku Piton 9 tanah dalam yang tenang. Saat ini, sepasang sosok manusia sedang berdiri di depan sebuah danau yang luas. Yang memimpin mereka adalah seorang wanita yang sangat cantik dengan sikap yang sangat dingin. Di sampingnya ada kecantikan yang tidak kalah dengan yang sebelumnya. Dia adalah wanita cantik yang bisa menyebabkan kehancuran suatu negara. Selain kedua wanita ini, ada seorang pria jangkung dan kekar berdiri tegak.
Terima kasih kepala suku Yao Ming karena telah meminjamkan 9 mata air tenang ini kepadaku. Yang pertama membuka mulutnya adalah wanita cantik terkemuka di sampingnya tersenyum dan mengangguk setuju setelah kata-katanya terdengar. Dia menatap Yao Ming dengan penuh rasa terima kasih. Haha, untuk apa aku berterima kasih? Ini hanya masalah kecil kristal darah di 9 musim semi tenang semuanya telah ada dikumpulkan. Kemungkinan besar sukuku tidak akan membutuhkannya untuk waktu yang lama. Karena ini masalahnya. Sebaiknya aku membantumu dan meminjamkannya kepada saudari Kailin. Hahaha, wanita luar biasa ini dan orang di sampingnya dia secara mengejutkan adalah Kailin dan Sunar. Mata Sunar mengandung ekspresi khawatir ketika dia melihat ke arah Kailin setelah masalah 9 musim semi tenang terselesaikan. Dia mengerutkan kening dan berkata, Kailin, apakah kamu benar-benar berencana untuk masuk? Aku khawatir. Kailin tersenyum hangat ketika dia mendengar kata-kata prihatin Sunar. Dia mengangguk dan perlahan mengulurkan tangannya yang seperti batu giok. Apa yang perlu dikhawatirkan? Saya hanya masuk untuk melihatnya. Belum terlambat untuk memberitahuku jika terjadi sesuatu. Terlebih lagi, dengan kekuatanku saat ini, aku bisa pergi kemana saja di benua Doki. Itu hanyalah sebuah danau. Aku bisa masuk saja. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Kailin segera membuka mulutnya setelah berbicara. Dia sepertinya telah meyakinkan Sunar. Sebelum Sunar bisa membuka mulutnya, Kailin tertawa. Terlebih lagi, bukan? Takut orang itu akan melupakan kita setelah pergi ke dunia baru. Apa yang akan terjadi pada kita jika dia tidak setia dan menemukan istri lain? Jika memungkinkan, saya akan pergi dan mengawasinya berani main-main. Kailin dan Matahari tanpa sadar tertawa setelah kata-kata ini diucapkan, menyebabkan Yao Ming di sampingnya mengerutkan mulutnya. Kedua wanita itu mengobrol dan tertawa ketika mereka memberikan beberapa instruksi. Meskipun Sunar tidak mau, Kailin bersikeras melakukannya. Janer tidak bisa menghentikannya meskipun dia menginginkannya. Daripada merasa tak berdaya dan khawatir, lebih baik berdoa untuk Kailin dan berharap tidak ada yang terjadi padanya di 9 musim semi tenang. Di saat yang sama, Sunar mulai merindukan Xiaoyan di tengah tawa tadi. Lupa bahwa Xiaoyan telah meninggalkan benua Doki selama lebih dari setahun seiring berjalannya waktu. Hatinya semakin merindukannya ketika dia memikirkannya sekarang. Dia berharap bisa segera memasuki terowongan misterius saat itu dan menuju ke tempat Xiaoyan berada untuk mencari Xiaoyan. Tubuh cantik Kailin bergetar sementara Sunar linglung. Tubuhnya yang lembut dan cantik langsung muncul di permukaan danau. Dia melirik Sunar dan Yao Ming di pantai. Ekspresi muram terungkap di wajah cantik Kailin. Dia tidak tahu apa yang ada di dasar 9 musim semi tenang. Alasan mengapa dia ingin turun adalah karena dia ingin memahami mengapa suku Piton penelan surga 7 warna yang sangat besar pada saat itu berakhir dalam keadaan seperti itu. Bab 247. Seiring waktu berlalu dengan cepat, Xiaoyan tanpa sadar menghilang dari kota kuno Savage selama setengah bulan. Meskipun penyembunyian Xiaoyan telah menimbulkan badai yang cukup besar di Wasteland, badai ini hanya berlangsung selama kurang dari setengah bulan sebelum secara bertahap diredam oleh semakin banyaknya ahli bandi di kota Wasteland kuno. Akan ada cerita baru yang terjadi di kota kuno setiap hari. Meskipun Xiaoyan adalah seorang jenius dan keterampilan alkimianya belum pernah terjadi sebelumnya di kota kuno, kisah-kisah kota kuno tidak akan berhenti hanya pada Xiaoyan saja. Ketika beberapa ahli di kota kuno memperhatikan sekelompok setengah kaisar mengerumuni, mereka tidak bisa tidak penasaran tentang siapa mereka. Namun, mereka dengan cepat bereaksi. Selain kolam petir kekosongan yang hanya muncul setiap 100 tahun sekali, mungkin tidak ada alasan lain yang bisa membuat begitu banyak kaisar setengah langkah berkerumun di sini, di kota liar kuno. Pada saat ini, beberapa dari mereka orang-orang tua di kota yang mengetahui masalah ini tiba-tiba menyadari bahwa hanya tinggal 1,5 bulan lagi sampai dibukanya kolam petir. Tidak mengherankan jika kaisar setengah langkah ini, yang biasanya berkultivasi dalam pengasingan, semuanya datang ke alam liar. Jika tidak ada hal besar yang terjadi, mereka tidak akan berminat untuk datang ke sini. Sudah sulit bagi setengah kaisar, terutama setengah kaisar tingkat tinggi, untuk meningkatkan kekuatan mereka pada level mereka saat ini. Agak tidak realistis untuk mengandalkan harta surgawi yang dapat meningkatkan kekuatan setengah kaisar. Bagaimanapun, ini adalah perbatasan benua, tanah tandus. Bagaimana bisa ada sumber daya budidaya yang luar biasa? Bahkan jika ada, mereka pasti sudah diambil oleh binatang ajaib yang kuat sejak lama. Bagaimana bisa begitu mudah merebutnya dari tangan mereka? Daripada mencari masalah, lebih baik berkultivasi dengan damai. Sebagai perbandingan, ini adalah cara yang tepat. Tapi sekarang,
Void Lightning Pool adalah sebuah anomali di antara banyak sumber daya budidaya. Dalam beberapa hari saja, hampir 100 kaisar setengah telah muncul di kota kuno. Barisan besar seperti itu bisa dianggap sangat kuat bahkan di seluruh wilayah selatan. Hampir 100 kaisar setengah telah berkumpul di kota kuno. Untuk sementara waktu, seluruh kota kuno menjadi sangat hidup. Setiap orang secara alami telah melupakan kejeniusan Xiaoyan. Namun, karena semakin banyak kaisar setengah muncul di kota kuno yang ramai, masalah pun muncul di kota kuno. Kekuatan kaisar setengah langkah tentu saja tidak dapat disangkal. Jika dua kaisar setengah langkah bertarung satu sama lain, akan sangat sulit untuk menentukan hasil pertempuran. Jadi, secara umum, bahkan jika ada konflik di antara kaisar setengah langkah, mereka akan berusaha semaksimal mungkin untuk menghindari pertarungan satu sama lain. Namun, meskipun mereka semua adalah kaisar setengah dan biasanya saling khawatir, situasinya berbeda sekarang. Pembukaan kolam petir kekosongan semakin dekat. Namun, totalnya hanya ada 30 undangan Lightning Pool. Seperti kata pepatah, terlalu banyak biksu dan terlalu sedikit bubur. Saat ini, terdapat hampir 100 kaisar setengah bela diri di kota liar kuno. Namun, pada akhirnya kurang dari sepertiga dari mereka yang bisa memasuki kolam petir. Hasil ini akan menyebabkan sebagian besar kaisar setengah menyia-nyiakan perjalanan mereka. Namun, setengah kaisar adalah setengah kaisar. Siapa di antara mereka yang tidak memiliki rasa bangga di hatinya setelah mencapai tingkat kultivasi ini? Mereka dengan susah payah melakukan perjalanan ini demi mendapatkan undangan Lightning Pool. Namun, pada akhirnya, mereka datang sia-sia. Ini adalah sesuatu yang tidak dapat mereka terima. Oleh karena itu, bahkan jika mereka tidak dapat memasuki kolam petir kekosongan, para setengah kaisar ini pasti tidak akan bersedia menjadi penonton. Sebagai hasilnya, pertempuran berkelanjutan di kota kuno Savet secara resmi berlangsung dalam kehampaan. Ini bukan hanya demi mendapatkan kualifikasi untuk memasuki Void Lightning Pool, tetapi juga untuk menampilkan hasil budidaya mereka. Ini bisa dianggap sebagai bentuk pamer kompetisi yang berbeda. Presiden Guli dan Cilin berdiri di halaman dalam persatuan alkemis. Keduanya mengangkat kepala dan melihat pertempuran di langit tempat Doki melonjak. Mereka hanya bisa menghela nafas pelan. Kemana sebenarnya bocah Yan Xiao itu pergi? Kolam petir kekosongan akan terbuka tetapi dia harus menghilang saat ini. Guli tidak bisa menahan diri untuk tidak menggelengkan kepalanya saat memikirkan Xiaoyan. Dia juga sangat penasaran dengan keberadaan Xiaoyan. Setelah Xiaoyan meninggalkan asosiasi alkemis hari itu, dia tampak benar-benar menghilang dari muka bumi. Bahkan tidak ada jejak auranya yang tertinggal. Ini tampak sangat aneh. Cilin juga sedikit mengernyit saat mendengar ini. Dia sangat mengkhawatirkan Xiaoyan. Dia ragu-ragu sejenak sebelum membuka mulut untuk berbicara. Guli, apakah menurutmu Yan Xiao akan oleh Modi? Sebelum dia selesai berbicara, Guli melambaikan tangannya dengan lembut dan menggelengkan kepalanya sekali lagi. Dia berkata, mustahil. Saat itu, Zhoutai masih berada di kota kuno, dan mereka melarikan diri dengan menyedihkan. Mereka jelas tahu betapa kuatnya Zhoutai dan pasti tidak akan gegabah menyerang Yan Xiao. Yan Bing sangat jelas tentang hal ini. Begitu dia ditemukan, bahkan dia tidak akan mampu menanggung akibatnya. Sekarang, yang bisa kita lakukan hanyalah menunggu dan melihat. Mungkin, saat kita mengkhawatirkan Yan Xiao, dia mungkin sedang duduk di gunung dan mengamati harimau. Dari jauh, mata tua Guli menyipit saat dia merenung dalam hatinya. Dia sekali lagi melihat ke arah lingkaran pertempuran yang semakin membara di langit dan diam-diam berkata di dalam hatinya. Lagi pula, bukankah dia juga seperti ini terakhir kali? Dunia roh ginseng di puncak gunung. Xiaoyan, yang sedang berkultivasi dengan mata tertutup, sedikit mengangkat alisnya. Kelopak matanya sedikit bergetar saat dia keluar dari kondisi kultivasinya. Dia menoleh dan melihat sosok Luo tua perlahan berjalan dari jarak dekat di belakangnya. Luo Jin, yang mengikuti di sampingnya, telah meninggalkan dunia roh ginseng. Xiaoyan dengan cepat berdiri dan membungkuk hormat ketika dia melihat orang yang telah datang. Meskipun dia sudah akrab dengan Luo tua, seorang penatua tetaplah seorang penatua dan seorang senior tetaplah senior. Dari segi etika, Xiaoyan jarang kalah dengan orang lain. Tentu saja hal itu dibangun atas dasar saling menghormati antara kedua belah pihak. Jika orang lain tidak menyinggung perasaannya, dia tidak akan menyinggung perasaan mereka. Jika Anda menghormati saya akan mengembalikan Anda 10 kali lipat. Ini adalah prinsip Xiaoyan selama ini. Luo tua tersenyum dan mengangguk sebagai balasan salam. Dibandingkan dengan Xiaoyan, Luo tua sangat santai. Etiket hanyalah tindakan dangkal baginya. Namun, dia cukup puas dengan sikap Xiaoyan. Haha,
Jika tidak ada yang lain, orang tua ini tidak akan mengganggu kultivasi Anda. Namun, aku khawatir kamu harus pergi sekarang. Luo tua berjalan di depan Xiaoyan dan berkata sambil tersenyum. Mendengar perkataan Luo tua, Xiaoyan langsung terpana. Apakah kata-kata ini berarti dia ingin mengusirnya? Namun, Luo tua bukanlah orang seperti itu. Mungkinkah dia berasal dari ras roh ginseng? Xiaoyan mengerutkan kening dan tidak tahu harus berpikir apa. Ia bahkan menduga orang tersebut berasal dari suku roh ginseng. Haha, jangan terlalu banyak berpikir. Suku roh ginseng bukanlah suku yang tidak tahu berterima kasih. Alasan kenapa aku ingin kamu pergi adalah karena ada yang datang mencarimu. Kamu, setelah mendengar ini, Xiaoyan mengangkat alisnya dan sedikit terkejut. Mencari dia, di luar suku roh ginseng. Xiaoyan tidak pernah mengatakan kepada siapapun bahwa dia telah datang ke dunia roh ginseng. Ada yang tahu kalau dia di sini. Namun, menilai dari senyuman di wajah Luo tua, orang yang mencarinya seharusnya tidak mencari masalah. Kalau begitu, dia mungkin juga bertanya bagaimana dia tahu bahwa dia ada di sini. Bab 248. Ham-ham, saat riak energi melingkar yang tak terlihat menyebar. Seorang pemuda tampan mengenakan jubah hitam perlahan berjalan keluar dari halaman kecil di bagian selatan kota, yang tampak sangat bobrok pada saat ini. Sosok itu sedang mondar-mandir di depan pintu masuk halaman. Dia ragu apakah dia harus masuk atau tidak. Semua orang di Wildlands tahu bahwa halaman kecil ini adalah kediaman ahli bernama Elder Luo. Hari ini, dia datang ke sini untuk memastikan tebakan di hatinya. Yan Xiao telah hilang selama setengah bulan. Selama setengah bulan ini, struktur kekuasaan di kota kuno Wildlands terus berubah. Kaisar setengah bela diri telah berkumpul di Wildlands, menyebabkan kekuatan kaisar setengah bela diri di kota kuno Wildlands terus meningkat. Biasanya, Kaisar setengah bela diri bintang 3 akan mampu mengendalikan suatu kekuatan. Namun, pada saat ini, mereka tidak berarti apa-apa di antara kaisar setengah bela diri. Pada saat ini, seseorang yang tidak dikenal telah menyebarkan berita bahwa selain Yan Xiao, yang telah menghilang, sebenarnya ada kaisar setengah bela diri bintang 3 di alam liar, kota kuno yang memiliki undangan kolam petir kekosongan. Ketika berita ini menyebar, kaisar setengah bela diri di kota kuno Wildlands langsung menjadi gila. Mata berdarah mereka, yang dipenuhi dengan keserakahan, memindai setiap bintang 3 kaisar setengah bela diri, seolah-olah mereka ingin melihat menembus tulang mereka. Secara kebetulan, saat semua orang sedang mencari kaisar setengah bela diri bintang 3 itu, berita yang datang dari tempat yang tidak diketahui sekali lagi menyebar dengan liar. Kali ini, pandangan semua orang terfokus pada Qin Zhong, yang akrab dengan Xiaoyan. Itu benar, saat ini, orang yang berdiri di depan halaman kecil adalah Qin Zhong. Saat ini, undangan kolam petir kekosongan seperti kentang panas. Siapapun yang mendapatkannya akan menjadi incaran semua orang. Selain kaisar setengah bela diri tingkat tinggi, satu-satunya orang di kota kuno Wildlands yang diketahui semua orang adalah Qin Zhong, yang memiliki undangan kolam petir kekosongan. Oleh karena itu, dalam beberapa hari terakhir, seluruh kota kuno Wildlands berada dalam keadaan terpuruk. Keributan karena Qin Zhong. Semua kaisar setengah bela diri di bawah bintang 7 dengan panik mencari Qin Zhong. Jika Qin Zhong tidak mengetahui batas kemampuannya dan tahu bahwa sulit baginya untuk melindungi undangan kolam petir kekosongan dengan kekuatannya saat ini, dia pasti sudah menyembunyikan dirinya jauh-jauh hari sebelum berita itu menyebar. Kalau tidak, dia tidak akan memiliki kesempatan untuk tampil di sini. Berdiri di luar pintu masuk, Qin Zhong penuh keraguan. Ada harapan dan kekhawatiran di hatinya. Faktanya, Qin Zhong tidak mengetahui bahwa Xiaoyan berada di tempat penatua Luo. Kali ini, dia hanya mencoba peruntungannya. Dia berharap menemukan Xiaoyan. Tapi dia tidak ingin Xiaoyan menjadi pelindungnya. Sebelum ini, Qin Zhong diam-diam pergi ke persekutuan alkemis. Dia kini menjadi sasaran kritik publik. Semua orang ingin mendapatkan undangan kolam petir kekosongan darinya. Tentu saja, mereka harus berhati-hati. Bahkan para tetua dari Alchemist Guild harus waspada. Setelah melihat Guli dan Qilin, keduanya secara alami mengetahui tentang hubungan antara Qin Zhong dan Xiaoyan. Karena itu, keduanya memberikan jawaban jujur mengenai keberadaan Xiaoyan, meskipun jawabannya tidak memuaskan. Qin Zhong tahu bahwa mereka tidak akan berbohong padanya. Setelah meninggalkan persekutuan alkemis, hal pertama yang dipikirkan Qin Zhong secara alami adalah apa yang dipikirkan kebanyakan orang. Xiaoyan pasti berada di Pavilion Yunin. Bagaimanapun juga, semua orang di kota hutan belantara kuno melihat bahwa penatua Xuan membelah Xiaoyan atas nama Pavilion Yunin hari itu. Namun, setelah dipikir-pikir, Qin Zhong mengerutkan kening.
Pavilion Union sibuk dengan bisnis sepanjang hari, dan tidak ada kekurangan ahli setengah kaisar. Jika dia masuk, bukankah dia akan masuk ke dalam jebakan? Meskipun Pavilion Union memiliki peraturan ketat dan melarang keras pertempuran di dalamnya. Bahkan jika keberadaannya terungkap, itu akan menjadi pukulan telak bagi Qin Jong. Dia tidak berada di persekutuan alkemis. Dia juga tidak bisa memasuki Pavilion Union. Dia juga tidak bisa meninggalkan kota hutan belantara kuno. Selain itu, satu-satunya tempat yang bisa dikunjungi Xiaoyan adalah halaman yang sepi dan bobrok ini. Saat ini adalah satu-satunya tempat di kota yang memiliki kontak dengan Xiaoyan yang tidak terpikirkan atau berani dicari oleh orang biasa. Pintu masuk. Qin Jong memandang halaman kecil di depannya dengan gugup. Dibandingkan mencari Xiaoyan, Penatua Luo yang berada di halaman membuatnya lebih gugup. Dalam keadaan seperti itu, semakin ragu-ragu seseorang, mereka akan semakin gugup. Sejak Qin Jong tiba, dia telah berdiri di depan pintu masuk selama hampir 2 jam. Tak perlu dikatakan lagi, dia sangat gugup. Saat ini, bahkan pernapasan normalnya menjadi cepat, dan ada bekas keringat dingin di dahinya. Di halaman, Xiaoyan keluar dari dunia spiritual ginseng. Kekuatan jiwanya yang sangat besar memungkinkan dia untuk segera mendeteksi orang yang berdiri di luar pintu masuk. Aku tidak menyangka itu dia. Sepertinya dia datang ke sini dengan niat untuk mencobanya. Apakah karena Penatua Luo dia belum datang? Xiaoyan bergumam pelan dan menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Pencegahan Penatua Luo di kota hutan belantara kuno benar-benar menakutkan. Dengan kekuatan Qin Jong sebagai kaisar setengah bela diri bintang 3, dia bisa dianggap ahli di kota hutan belantara kuno. Penampilan seperti itu benar-benar membuat orang menghela nafas. Xiaoyan mengangkat kakinya dan berjalan menuju halaman luar. Pintu kayu antara halaman luar dan halaman dalam ditutup. Oleh karena itu, Qin Jong tidak dapat melihat Xiaoyan aura Luo. Bahkan lebih mustahil untuk diselidiki. Haha, sungguh suatu kebetulan. Bukankah ini leluhur klan Qin? Mengapa Anda tidak punya tempat untuk bersembunyi dari kaisar setengah bela diri itu? Jadi Anda datang ke sini untuk mencari perlindungan dari Penatua Luo. Oh benar, Yan Xiao itu ada hubungannya kepada Penatua Luo. Namun, Penatua Luo membantu Yan Xiao, bukan Anda. Saat Xiaoyan tiba di depan pintu kayu dan hendak membukanya lalu pergi, Qin Jong, yang berada di luar pintu masuk, melihat ke belakang dengan ekspresi terkejut. Di sana, seorang lelaki tua dengan wajah muram perlahan berjalan mendekat. Melihat aura lelaki tua itu, sebenarnya beberapa kali lebih kuat dari aura Qin Jong. Dia jelas seorang ahli kaisar setengah bela diri bintang 6. Ketika Xiaoyan mendengar suara itu, dia hanya bisa sedikit mengernyit. Tangan yang hendak dia angkat perlahan diturunkan sekali lagi. Segera setelah itu, sudut mulutnya melengkung membentuk cibiran. Kekuatan jiwanya menyebar dan mengamati situasi di luar pintu masuk. HMP, jika saya tidak salah, berita bahwa kolam petir kekosongan menempel di tubuh saya disebabkan oleh Anda. Li Gan. Qin Jong menyipitkan matanya dan mengabaikan kata-kata Li Gan. Dia menatap sosok yang perlahan berjalan pergi dan memarahi dengan marah. Orang yang datang adalah leluhur klan Li dari kota kuno Wildlands. Li Gan. Hehe, saudara Qin Jong, kamu tidak bisa berkata seperti ini. Undangan kolam petir kekosongan adalah sesuatu yang bisa diperoleh oleh mereka yang mampu. Pada akhirnya tidak ada gunanya bagi orang sepertimu untuk bersembunyi. Ketika waktunya tepat, undangan kolam petir di tangan Anda pasti akan direnggut. Tindakan saya hanya untuk memberitahu Anda batasan Anda sendiri. Li Gan tidak menyangkal teguran keras Qin Jong. Langkah kakinya tidak berhenti saat dia berbicara dan berjalan langsung menuju Qin Jong. Kamu sudah menduga aku akan datang di sini? Wajah Qin Jong menunjukkan ekspresi hati-hati saat dia berbicara dengan marah. Doqi di dalam tubuhnya telah menyebar ke seluruh tubuhnya. Dia siap menghadapi Li Gan kapan saja. Hehe. Lagi pula, satu-satunya orang yang bisa kamu andalkan di kota kuno alam liar ini adalah Yan Xiao. Anda bersedia mempertaruhkan hidup Anda untuknya. Dia secara alami akan mengingat kebaikan ini di dalam hatinya. Sekarang dia tidak bisa ditemukan. Wajar saja jika kamu datang ke sini. Namun, sepertinya kamu datang sedikit lebih awal dari yang aku perkirakan. Sudut mulut Li Gan terangkat menjadi senyuman gelap dan jahat. Kedua matanya dipenuhi dengan kilatan dingin. Kelompok Xiaoyan dan Mo terkunci dalam pertempuran sengit. Karena kasusnya seperti ini, dia akan membiarkan mereka bertarung. Akan lebih baik jika kedua belah pihak terluka. Dia, di sisi lain, hanya memikirkan tentang kolam petir kekosongan. Skema yang bagus sekali. Bahkan jika ini masalahnya, Saudara Yan Xiao pasti akan mengetahui apakah kamu berani membunuhku di depan mata Luo yang tua. Wajah Qin Jong berkedut terus-menerus. Li Gan di depannya benar-benar orang yang keji dan keji.
Li Gan hanya tersenyum ketika mendengar ini. Dia mengangkat matanya dan berkata, "Siapa bilang aku ingin membunuhmu? Aku tahu hasilnya akan sangat merepotkan. Oleh karena itu, aku hanya ingin undangan kolam petir kekosongan ada di tanganmu. Itu sudah cukup." Hati Qin Jong sedikit rileks. Paling tidak, Li Gan di depannya tidak akan membahayakan nyawanya. Namun, dia tidak bisa lengah. Bahkan jika kamu mengambil undangan kolam petir kekosongan dari tanganku, aku khawatir kamu tidak akan bisa melindunginya. Saudara Qin Jong, kamu tidak perlu khawatir tentang ini. Qin Jong ingin mengulur waktu, berharap dia bisa memikirkan cara untuk melarikan diri. Perbedaan antara Kaisar Beladiri setengah bintang 3 dan Kaisar Beladiri setengah bintang 6 terlalu besar. Dia benar-benar tidak bisa menghadapinya secara langsung. Namun, Li Gan jelas tidak ingin Qin Jong melarikan diri. Bahkan sebelum suaranya memudar, Li Gan, yang hanya berjarak beberapa meter dari Qin Jong, langsung bergerak dan meraih Qin Jong. Bersambung ke